Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin hadirat dimanapun berada yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Tak lupa ucap syukur atas segala kebaikan kepada kita semua sehingga pada bulan ini kita memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban adalah masa bagi peningkatan amal baik yang telah diawali sebelumnya, baik peningkatan kuantitas lebih-lebih kualitas. Sebuah hadis yang berbunyi, Sya'ban bulan yang berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat pada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sya'ban juga masa persiapan bagi datangnya musim panen berkah dan rahmah Ramadan. Maka menyiapkan bekal dan rencana untuk menyambut dan merayakannya adalah sebuah kepastian. Sudah selayaknya kita merasa gembira, merasa bahagia, merasa penuh sukacita menyambut bulan suci Ramadan. Karena inilah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Setelah bulan-bulan sebelumnya kita telah disibukkan dengan dunia, saatnya Ramadan nanti untuk memakmurkan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Mau tahu? Mau tahu? Jangan di skip ya. Jawabannya yaitu lakukan pemanasan. Sobat, beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu adalah perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan bulan yang isinya adalah ibadah? Semua varian ibadah ada di sana. Maka tidak heran jika sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiade. Ibarat olimpiadenya ahli takwa, olimpiadenya ahli qiyamul lail, olimpiadenya ahli puasa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti lomba olimpiade tanpa tisi, tanpa warming up, tanpa stretching, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya, cabang olahraga akan diperlombakan tanggal 16 sampai 17 Juni. Dari hari ini kerjanya hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Datang ke stadion tanggal 16, berlomba, juara. Tidak, nggak ada ceritanya. Bakal kalah dia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Sekarang kita tanya pada diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kira-kira kita ahli puasa papan atas bukan? Kira-kira kita ahli qiyamul lail papan atas bukan? Kira-kira kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan gitu aja tanpa pemanasan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan ahli takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ramadan kita diminta berada di level atas. Bukan 1 atau 2 hari, tapi 30 hari. Sebulan. Tidak mudah hadirin. Dari grafik kita diminta naik, nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus menaik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Kalau kita bandingkan dengan ulama, sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, gitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk TC, sibuk baca Quran, sibuk Qiyamul Lail. Tingkatkan tempo puasa, Qiyamul Lail, baca Quran. Makanya tidak heran para ulama terdahulu 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Utsman sehari hatam. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemanasan ini penting sekali. Semua pasti harus pemanasan. Jadi semangat satu ibadah Ramadan itu terlambat. Kita harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, kita harus pemanasan dari sekarang. Maka marilah kita bersemangat menyambut Ramadan dengan bekal ilmu, keikhlasan, dan kesungguhan agar Ramadan kali ini menjadi rahmat bagi kita semua, insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.